Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya Kris Liman. Di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hot, yaitu apakah isolasi mandiri di-cover oleh Allianz Life Indonesia. Jadi banyak sekali para nasabah, para calon nasabah yang bertanya, sekarang kan rumah sakit pada penuh, ya, terus bagaimana jika terkena positif COVID tapi harus isolasi mandiri? Bagaimana dengan biayanya? Padahal kan kita punya kartu rumah sakit yang canggih banget ya, yang bisa cover sesuai tagihan, tapi kita tidak bisa manfaatkan. Karena apa? Karena rumah sakit penuh ya dengan pasien COVID ataupun rumah sakit benar-benar terbatas jumlahnya untuk merawat pasien COVID. Nah, ada kabar baik dari Allianz, yaitu Allianz mengcover isolasi mandiri yang memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang isolasi mandiri yang di-cover oleh Allianz Life Indonesia. Mari kita saksikan. Klik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk membahas tentang isolasi mandiri karena COVID-19 di-cover oleh Allianz ini, teman-teman bisa menuju ke website saya, yaitu perlindungankeluargaku.com, ya, search aja di Breaking News Isolasi Mandiri COVID-19 di-cover oleh Allianz. Berikut adalah artikelnya, ya. Nah, seperti ini judulnya, dan kita bisa lihat di sini bahwa ada kabar baik bagi semua nasabah asuransi kesehatan Allianz. Kini asuransi kesehatan Allianz menanggung biaya isolasi mandiri jika dirawat di fasilitas bukan rumah sakit atau di hotel rujukan pemerintah, termasuk isolasi mandiri di rumah. Nah, ini adalah promonya ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Pembiayaan isolasi mandiri karena COVID-19 jika dirawat di fasilitas bukan rumah sakit atau di hotel rujukan pemerintah melalui sistem reimbursement. Jadi di sini sistemnya reimbursement ya teman-teman, dan bagaimana proses reimbursement tersebut kita akan bahas nanti ya. Lalu, pembiayaan apabila isolasi mandiri di rumah karena COVID-19 yang dibutuhkan secara medis atau ini tidak termasuk biaya kamar dan akomodasi. Ya, jelas ya, karena di rumah ya tidak ada biaya kamar dan akomodasinya ya. Lalu, gratis layanan tanya jawab dokter online untuk semua nasabah Allianz via aplikasi Halodoc. Nah, jadi teman-teman bisa download aplikasi Halodoc. Ini adalah aplikasi yang bekerja sama dengan Allianz, dan teman-teman bisa tanya, bisa konsultasi dengan dokter yang bertugas ya di sana, dan itu semua adalah gratis. Jangan lupa teman-teman untuk menglinkkan ya nomor polis teman-teman dengan aplikasi Halodoc tersebut. Nanti di sana akan dijelaskan step by stepnya bagaimana cara melingkannya. Lalu gratis layanan kesehatan jiwa oleh ahli kesehatan jiwa untuk semua nasabah Allianz via aplikasi Halodoc. Dan ini yang menarik, kita bisa menukarkan Allianz Smart Point dengan berbagai manfaat terkait COVID-19 seperti pembelian obat dan vitamin. Teman-teman Allianz juga jangan lupa untuk download aplikasi Smart Point ya, bagi yang belum punya. Ketika kita membayar premi ya, kita mendapatkan poin juga ya, bisa ditukarkan dengan belanja ya, voucher-voucher belanja, voucher PLN, Alfamart, Indomaret, Metro Department Store, dan lain-lain. Dan kali ini dalam promo isolasi mandiri ini, teman-teman bisa tukar dengan pembelian obat dan vitamin. Ya, nah, jadi teman-teman bisa isolasi mandiri tanpa perlu khawatir, tidak perlu memikirkan biaya ketika harus dirawat di fasilitas bukan rumah sakit atau di hotel rujukan pemerintah melalui sistem reimbursement. Nah, rumah sakitnya apa saja atau hotel rujukannya apa saja ada di sini ya nanti ya. Nah, jadi teman-teman, kita ingin supaya teman-teman dalam menghadapi pandemi ini tetap tenang, tetap hadapi dengan optimis ya, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan, menjaga tetap semangat karena imun tubuh kita itu bisa didapatkan ya dari kondisi kita yang sehat, tidak stres, dan tidak terlalu banyak pikiran ya tentang penyakit ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada catatan di sini. Ini berlaku, program isolasi mandiri ini berlaku untuk produk asuransi kesehatan individu, baik rider HS Plus, HS Premier X, Alicia Care, Maxi Violet, maupun SmartMed Premier. Nah, detail-detail mengenai produk ini teman-teman juga bisa buka di website saya ya, tinggal dicari saja judul-judul ini. Lalu prosedur klaim isolasi mandirinya ada sebagai berikut. Surat keterangan dokter yang menyatakan nasabah terdiagnosa COVID-19, lalu hasil uji swab
PCR tes yang positif dan hasil pemeriksaan diagnostik dan laboratorium lain yang dibutuhkan secara medis. Lalu surat rujukan dokter untuk melakukan isolasi dan perkiraan waktu isolasi yang diperlukan, termasuk surat rujukan dokter bila diperlukan perpanjangan waktu isolasi. Resep obat, vitamin, dan suplemen terkait isolasi mandiri COVID yang dibutuhkan secara medis. Lalu kwitansi asli biaya pengobatan isolasi mandiri COVID-19 sesuai ketentuan dokumen klaim polis nasabah yang berlaku. Nah, ya, lalu ada catatan tentang isolasi mandiri ini Q&A-nya. Teman-teman bisa hubungi saya nanti ya di nomor telepon yang ada di layar video ini untuk mendapatkan FAQ ya, atau Frequently Asked Question tentang perluasan manfaat isolasi mandiri karena COVID-19 ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Christine, apa saja biaya tanggung alian saat isolasi mandiri atau isoman? Nah, ini jawabannya teman-teman. Biaya kamar dengan ketentuan ya, biaya kamar bila isoman dilakukan di fasilitas rujukan pemerintah selama biaya kamar tersebut ditagihkan ke tertanggung, biaya kamar ini akan diganti sesuai dengan manfaat polis yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, apabila tidak ada biaya kamar yang ditagihkan ke tertanggung, maka tidak ada pembiayaan biaya kamar pastinya ya. Lalu bila isoman bukan di fasilitas rujukan pemerintah atau isoman dilakukan di rumah, tidak ada penggantian untuk biaya kamar ya. Ini clear ya, karena di rumah kita tidak mengeluarkan biaya untuk kamar ya. Lalu poin B, biaya tes swab PCR dengan ketentuan. Tes swab PCR yang dianjurkan oleh dokter dan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021 dengan hasil positif. Tentu saja karena memo ini baru berlaku tanggal 16, maka hasil swab PCR yang diberlakukan adalah yang di atas tanggal 16 ini ya. Lalu tes swab PCR ulang selama tertanggung menjalankan isoman yang memerlukan tes swab PCR ulang sesuai dengan ketentuan Kemenkes. Lalu, tes swab PCR ini akan diganti menggunakan biaya aneka perawatan sesuai dengan manfaat polis yang dimiliki oleh nasabah. Biaya konsultasi dokter atau umum atau spesialis dengan ketentuan, biaya konsultasi dokter yang merujuk tertanggung karena terdiagnosa COVID-19 untuk melaksanakan isoman. Biaya konsultasi dokter yang memberikan konsultasi selama masa isoman. Biaya konsultasi dokter ini akan diganti menggunakan biaya kunjungan dokter sesuai dengan manfaat polis yang dimiliki nasabah. Konsultasi dokter dimaksud poin C1 dan C2 harus terjadi antara tanggal 16 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Biaya pemeriksaan diagnostik dan laboratorium lainnya terkait COVID-19 dan yang dibutuhkan secara medis bila ada. Biaya ini akan diganti menggunakan biaya aneka perawatan sesuai dengan manfaat polis yang dimiliki nasabah. Lalu, biaya pembelian obat-obatan, vitamin, dan suplemen yang diresepkan dokter saat isoman yang dibutuhkan secara medis serta dalam batas lazim dan wajar harus dibeli di apotek resmi sesuai ketentuan polis asuransi kesehatan yang berlaku. Biaya ini akan diganti menggunakan biaya aneka perawatan dengan manfaat polis yang dimiliki nasabah. Lalu, biaya pembelian obat-obatan, vitamin, dan suplemen melalui online seperti Tokopedia dan Bukalapak ini tidak diganti ya teman-teman ya. Dan ini pembayaran klaim isoman akan berakhir bila hasil swab PCR ulang saat isoman hasilnya negatif ya. Lalu nomor 2, ini juga sering ditanyakan, Christine, dokumen klaim reimbursement apa saja sih yang diperlukan untuk pengajuan klaim sehubungan dengan isolasi mandiri? Nah, ini teman-teman bisa baca di sini, surat keterangan dokter yang menyatakan tertanggung terdiagnosa COVID-19, lalu hasil uji swab PCR tes yang positif dan hasil pemeriksaan diagnostik dan laboratorium lainnya terkait COVID-19 dan dibutuhkan secara medis bila ada. Lalu surat rujukan dokter untuk melakukan isoman dan perkiraan waktu isoman yang diperlukan, termasuk surat rujukan dokter bila diperlukan perpanjangan waktu isoman. Lalu resep obat, vitamin, dan suplemen terkait isoman COVID-19 yang dibutuhkan secara medis, kwitansi-kwitansi asli tentu saja, dan formulir klaim termasuk resume medis yang diisi oleh dokter. Nah, ini pertanyaan menarik. Apakah pengajuan klaim isolasi mandiri dapat dilakukan melalui Easy Connect? Yes, dokumen klaim reimbursement dapat diajukan secara online via Easy Connect. Karena klaim ini bukan rawat inap, maka batasan untuk meminta berkas asli akan menggunakan batasan rawat jalan. Ini ketentuannya ya, jika teman-teman mau menggunakan Easy Connect, bila total nilai klaim reimbursement yang diajukan lebih dari 1 juta, maka Allianz akan meminta dokumen asli yang diberikan. Dihimbau walaupun nilai klaim kurang dari 1 juta, tertanggung tetap menyimpan seluruh dokumen asli dari klaim tersebut karena Allianz dapat meminta dokumen asli klaim tersebut sewaktu-waktu ya teman-teman ya. Nah,
Ini juga pertanyaan yang sering diajukan. Jika tertanggung dirujuk oleh rumah sakit untuk melakukan isoman di hotel atau fasilitas yang bekerja sama dengan rumah sakit, tapi bukan rujukan pemerintah, ya. Jadi hotelnya bukan rujukan pemerintah. Apakah dapat ditanggung Allianz? Nah, jawabannya adalah kondisi ini dianggap tertanggung melakukan isoman di rumah. Silakan melihat jawaban pertanyaan nomor 1 di atas. Jadi itu biaya suplemen, vitamin, dokter itu dibayarkan, tapi biaya kamarnya tidak, karena itu dianggap sebagai biaya isoman di rumah, ya. Nah, pertanyaan yang sering juga diajukan, apabila tertanggung langsung datang ke hotel atau fasilitas bukan rumah sakit yang bukan rujukan pemerintah, apakah biaya-biayanya dapat ditanggung? Jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, hanya pada saat pengajuan klaim reimbursement, tertanggung wajib mengirimkan 1. Surat keterangan dokter yang menyatakan tertanggung terdiagnosa COVID-19, lalu hasil uji swab PCR yang positif dan hasil pemeriksaan diagnostik dan laboratorium lainnya terkait COVID-19 yang dibutuhkan secara medis bila ada. Lalu surat rujukan dokter untuk melakukan isoman dan perkiraan waktu isoman yang diperlukan. Lalu tanggal dokumen A, B, C selama periode perluasan manfaat khusus isoman ini berlangsung, yaitu dimulai sejak 16 Januari hingga 31 Maret 2021. Oke, nah yang keenam ya, fasilitas atau layanan apa saja yang tertanggung dapat gunakan selama isoman dari Halodoc. Pertama, ada menu tanya dokter online, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, selama isolasi mandiri teman-teman bisa bertanya kepada dokter yang online di aplikasi Halodoc. Lalu bisa tebus resep secara online dan obat langsung diantar ke lokasi tertanggung oleh Gojek. Saya juga seringnya membeli obat-obatan lewat aplikasi Halodoc ini dan lebih murah, diskon ya, dan gampang banget, tinggal ketik-ketik aja di handphone kita dan obat langsung diantar ke rumah. Sangat amat praktis ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang sering juga diajukan, mengapa terdapat ketentuan pembatasan 2 miliar untuk seluruh klaim isoman? Nah, jawabannya seperti ini. Isoman bukan kondisi yang masuk dalam lingkup pertanggungan produk-produk asuransi kesehatan di Allianz. Namun, karena Allianz ingin memberikan yang terbaik untuk nasabah, maka Allianz memperluas lingkup proteksi tersebut untuk nasabah yang menjalani isolasi mandiri atas instruksi dokter. Dan limit ditetapkan sebagai cara untuk melakukan manajemen resiko ya. Jadi semacam ada budget yang dialokasikan untuk isolasi mandiri ini. Nomor 8, ini sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa seluruh produk asuransi kesehatan Allianz seperti HS ya, Alisha, HS Care Premier, HS Care Premier Syariah, HSCPX ya, Violet, Alisha Care dan Smart Premier ini bisa dipakai untuk isoman tersebut ya. Lalu nomor 9, bila tertanggung melakukan tes swab PCR atas inisiatif sendiri dan hasil tesnya positif, apakah dapat ditanggung oleh Allianz? Jawaban, selama periode perluasan manfaat berlangsung, tertanggung yang melakukan tes PCR atas inisiatif sendiri dan hasil positif tetap dapat ditanggung biaya-biaya isomannya oleh Allianz selama hasil tes swab tersebut telah dikonsultasikan dengan dokter dan dokter memberikan rujukan untuk isoman. Jadi kata kuncinya ini ya teman-teman ya, si dokter ini wajib memberikan rujukan untuk isomannya ya. Nah, kita lanjutkan. Apabila di tanggal 16 Januari 2021 seorang tertanggung sedang melakukan isoman, apakah biaya-biayanya dapat ditanggung? Nah, jawabannya adalah sebelum tanggal 16 tidak dapat ditanggung. Tapi apabila tertanggung melakukan tes swab PCR ulang setelah tanggal 16 Januari dan hasilnya masih positif dan telah melakukan konsultasi dengan dokter dan dokter merujuk untuk isoman lanjutan, maka biaya isoman tersebut akan ditanggung oleh Allianz ya. Nah, bagaimana mengetahui perkembangan pembayaran klaim reimbursement isomannya sehubungan dengan limit 2 miliarnya? Nah, Allianz telah melakukan program serupa di mana tahun lalu kami memproses klaim kematian karena COVID-19 yang diterima berdasarkan urutan penerimaan dan mencapai alokasi dana yang ditentukan, maka Allianz memberitahukan bahwa program telah berakhir. Nah, jadi ini teman-teman ya, jika alokasi dana sebesar 2 miliar yang diterima sebelum tanggal 31 Maret, meski seluruh dokumen termasuk tanggal perawatan sudah lengkap dan benar, tetapi alokasi dana 2 miliar telah habis dibayarkan, maka program akan tidak berlangsung lagi dan tidak ada lagi pembayaran klaim isoman. Kita doakan teman-teman sehat selalu ya, tidak perlu melakukan isoman juga ya, karena ini adalah sebenarnya manfaat tambahan dari Allianz ya. Jaga kondisi tubuh untuk terus fit dan terus sehat sehingga kita bisa terhindarkan dari aneka virus ya teman-teman. Lalu klaim terkait biaya isoman ini dilakukan secara reimbursement, ini clear ya.
Dan bagaimana cara mengetahui daftar fasilitas buka rumah sakit dari pemerintah? Ini pertanyaan favorit. Nah, teman-teman bisa klik di link berikut ini ya di https://covid19.go.id. Ya, teman-teman bisa klik ya, dan teman-teman bisa cek ini, open link in new tab. Nah, di sini muncul ya rumah sakit pemerintah ya. Nah, ini di sini ada daftarnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah portal dari pemerintah ya, covid19.go.id. Di sini jelas alamat-alamatnya, bahkan nomor-nomor teleponnya ya. Nah, oke, teman-teman jika ingin memiliki file ini, teman-teman bisa WhatsApp saya di nomor handphone yang tertera di video ini ya. Dan untuk program perluasan manfaat isoman ini tentu saja ini benar-benar adalah sebuah fasilitas tambahan dari Allianz ya teman-teman, dan kita berharap bahwa kita tidak perlu klaim ini semua ya. Jaga kondisi tubuh tetap sehat, jaga untuk tidak stres, dan teman-teman bisa selalu memiliki pikiran positif ya dalam menjalani pandemi ini, dan terus berbahagia karena bahagia itu adalah obat yang sangat manjur untuk membuat strong imun tubuh kita dan membuat kita terhindar dari segala penyakit dan membuat yang terkena penyakit cepat sembuh. Demikian episode tentang isolasi mandiri di cover oleh Allianz. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor telepon yang tertera di layar Anda, dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Kristin Liman, salam sehat selalu.